Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Nadine Samina Remeka, kelas 9B, asal sekolah SMP Yosudarso Tasikmalaya. Saya tinggal di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang sudah kita rayakan bersama. Tema yang akan saya bawakan adalah keberagaman budaya sebagai kekuatan besar NKRI. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno pernah berkata, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, melainkan milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Berangkat dari hal tersebut, Indonesia memiliki banyak suku dan golongan, termasuk di dalamnya terdapat suku atau golongan yang dianggap mayoritas, keutuhan dan keharmonisan yang menjadi tanggung jawab semua mayoritas Indonesia dari golongan atau suku manapun. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 17.491 pulau, 718 bahasa daerah, dan 1.340 suku bangsa. Hal tersebut membuktikan betapa beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Pertanyaan sekarang, apakah keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan besar bangsa ini, atau malah menjadi jurang pemisah masyarakat Indonesia? Tentu kita mengharapkan keberagaman tersebut menjadi kekuatan besar bangsa ini, dan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Lalu, seperti apa caranya? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti belajar saling menghargai dan menghormati sejak dini, belajar menerima perbedaan, dan membiasakan diri bergaul dengan semua kalangan atau golongan sehingga kita bisa terbiasa dengan perbedaan. Ketika setiap orang dapat menerima perbedaan dan golongan yang dominan tidak merasa superior, isu-isu sara apapun tidak akan dapat memecah belah bangsa kita. Bahkan, menambah rasa cinta terhadap bangsa ketika harmonis di tengah itu terjadi. Dengan demikian, anak-anak bangsa yang bertalenta akan lebih memberikan kontribusinya kepada negara dibandingkan ke luar negeri. Selain itu, masyarakat Indonesia pun akan lebih memilih membeli produk-produk lokal dibandingkan produk luar. Sebaliknya, jika keberagaman tidak menimbulkan keharmonisan, tentu bangsa ini tinggal menunggu waktu kehancuran. Tentu kita tidak ingin seperti negara Uni Soviet yang terpecah belah. Keberagaman budaya di Indonesia juga sebenarnya bisa kita optimalkan sebagai aset untuk mendukung devisa negara. Jika dikelola dengan baik, budaya-budaya Indonesia sangat berpotensi untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berwisata ke Indonesia. Kita harus banyak belajar dari Jepang atau Korea. Meskipun kedua negara tersebut negara terkecil dengan keberagaman budaya tidak sebaik Indonesia, tapi kedua negara tersebut dapat mengelola kekayaan budayanya sehingga tersohor ke seluruh penjuru dunia. Bahkan yang sekarang sangat merambah generasi muda di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, adalah Korean Wave. Jika Indonesia pun sangat berkonsentrasi kepada kekayaan budayaannya, yang sangat berlimpah, bukan hal yang mustahil jika nantinya akan muncul Indonesia Wave yang mampu menyaingi Korean Wave, mulai dari makanan-makanannya, tempat wisata, hingga bidang entertainment-nya. Kali ini, tentu merupakan tugas berat dan besar bagi bangsa kita. Kita sebagai generasi muda juga bisa berkontribusi mengelola kekayaan budaya Indonesia dengan tindakan sederhana. Misalnya, tarian-tarian daerah, tidak mau menggunakan bahasa daerah, atau memperkenalkan makanan Indonesia. Meskipun pada kekayaannya, banyak generasi muda Indonesia yang justru lebih tertarik kepada budaya-budaya asing, termasuk bahasa asing. Padahal, menurut Kepala Bidang Perlindungan Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Bahasa, setiap tahun beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah. Dengan demikian, perlu kiranya kita sebagai generasi muda untuk tetap menjaga kelestarian budaya dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa keberagaman Indonesia harus dapat menjadi kekuatan besar bagi bangsa ini. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan memperkuat persatuan bangsa dan kelestarian bangsa. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga peringatan HUT kemerdekaan RI ini dapat mengintrospeksi diri kita untuk lebih mencintai bangsa ini, mencintai perbedaan dan mencintai keharmonisan. Atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan kasih kritik atau komen pada video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.